Saudara-saudari terkasih, apakah saat ini Anda sedang bersedih? Mungkin kurang bersemangat? Mungkin ada sesuatu yang sedang mengganggu kehidupan Anda, sehingga membuat mood Anda kurang bagus saat ini? Kalau Anda sedang merasakan itu, mungkin video ini adalah video yang cocok untuk Anda tonton. Mudah-mudahan bisa membantu Anda. Karena kita akan mengulas bacaan-bacaan liturgi yang akan kita dengarkan pada hari Minggu ini, yaitu Minggu Biasa yang keempat. Dan isinya mudah-mudahan bisa menghibur dan membuat Anda bersuka cita. Kita akan membahasnya dalam Insap Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari, mari kita mulai dengan bacaan Injilnya untuk minggu ini, yang akan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Ini adalah teks yang cukup terkenal dalam Injil Matius. Biasanya orang menyebutnya sebagai sabda bahagia atau ucapan bahagia. Isinya adalah rentetan Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah sampai sekian kali. Saudara-saudari, menurut para ahli, Injil Matius itu pertama-tama ditujukan untuk audiens yang berlatar belakang Yahudi. Jadi memang Matius punya misi khusus untuk merawat jemaat Kristen, pengikut Kristus, yang sebelumnya berlatar belakang Yahudi. Maka, tidak heran kalau misalnya nanti di dalam banyak bagian Injil Matius, ada banyak hal yang memang perlu ditelusuri latar belakang dalam tradisi Yahudinya. Di dalam sabda bahagia ini, dikatakan di bagian awal bahwa Yesus naik ke atas bukit. Bukit, atau gunung, atau tempat yang lebih tinggi, kalau kita telusuri akarnya dalam tradisi Yahudi, itu biasanya mengingatkan mereka kepada Gunung Sinai. Gunung Sinai itu adalah salah satu tempat perhentian dalam perjalanan mereka pulang dari Mesir untuk memasuki tanah terjanji. Di Gunung Sinai inilah Allah menurunkan 10 perintah Allah kepada Musa. Maka Gunung Sinai ini adalah tempat yang suci, tempat yang mereka anggap sebagai tempat yang penting dalam sejarah keselamatan mereka. Nah, kalau dikisahkan bahwa Yesus naik ke atas bukit, ke tempat yang lebih tinggi, ini mengingatkan mereka kepada Gunung Sinai, mengingatkan mereka kepada Musa, nabi yang menyelamatkan mereka. Maka dengan mengatakan Yesus naik ke atas bukit, sebetulnya Matius ingin menampilkan sosok Tuhan Yesus sebagai Nabi Musa, tapi versi yang baru. Dan melalui Musa yang baru ini, Allah ingin juga berbicara kepada umatnya, ingin menyempurnakan apa yang sebelumnya sudah disampaikan melalui Nabi Musa. Nah, kali ini disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam rupa atau ajaran yang lebih sempurna. Selanjutnya dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus itu mengajarnya sambil duduk, katanya begitu. Ini juga perlu ditelusuri akarnya ke tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, rabi atau guru yang punya otoritas, punya kuasa untuk mengajar, mereka biasanya mengajar dalam posisi duduk. Jadi mereka punya kursi untuk mengajar. Dan kursi ini menandakan bahwa rabi ini, guru ini punya kuasa, punya otoritas, punya wewenang untuk mengajar. Ini semakin menguatkan bahwa Tuhan Yesus ditempatkan oleh Matius sebagai orang yang punya otoritas untuk mengajar umat yang sedang berkumpul di situ. Nah, sebetulnya tradisi duduk di kursi atau duduk di tahta sambil mengajar dan punya wewenang, itu sebetulnya sampai dengan hari ini masih kita warisi. Di setiap keuskupan itu pasti punya satu gereja katedral. Kenapa disebut gereja katedral? Karena di situ terdapat sebuah kursi, tahta, yaitu kursinya untuk uskup yang memimpin keuskupan itu. Kursi itu dinamakan katedra. Maka gereja tempat di mana kursi katedra berada itu disebut sebagai gereja katedral. Dan pasti setiap keuskupan punya satu gereja katedral, karena disitulah terdapat tahta Bapak Uskup yang memimpin keuskupan itu, yang menggembalakan keuskupan itu, dan punya wewenang, punya otoritas, punya kuasa untuk mengajar. Kemudian saudara-saudari, dalam sabda bahagia ini, kita akan mendengarkan rentetan Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Yang perlu kita ketahui bersama di sini adalah bahwa kata berbahagialah di dalam teks asli Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Yunani, itu kata yang digunakan adalah makarios. Makarios itu bukan sekedar bahagia yang sementara, atau mungkin kita menyebutnya biasanya happy. Bukan bahagia yang sekedar di level perasaan, tapi bahagia yang dimaksud di sini, makarios ini, mungkin lebih tepat kalau kita sebut sebagai suatu kondisi terpenuhi, fulfillment. Seperti kalau kita makan sampai merasa kenyang,
sampai merasa puas. Nah, kurang lebih seperti itulah kondisi bahagia yang ingin digambarkan oleh Matius. Atau kalau misalnya kita memeriksa atau melihat teks Injil Matius dalam bahasa Inggris misalnya, maka kita akan menemukan bahwa kata yang digunakan di situ adalah kata blessed. Blessed itu artinya terberkati. Maka berbahagia yang dimaksud di sini, makarios, itu bisa juga dikatakan sebagai suatu kondisi terberkati. Suatu kondisi di mana Allah berkenan kepada orang itu. Allah senang dengan orang itu, sehingga Allah kemudian selalu mensupport orang itu, selalu memenuhi orang itu, membuat hidupnya menjadi penuh, damai, aman, terpenuhi, lengkap. Dalam sabda bahagia sekurang-kurangnya nanti kita akan melihat ada 8 kategori siapa saja orang-orang yang menurut Tuhan Yesus layak disebut sebagai berbahagia. Kita mulai dari yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara-saudari, yang dimaksud dengan miskin di sini itu bukan kemiskinan materi, bukan tidak punya uang, tidak punya harta benda, bukan itu. Yang dikatakan di sini adalah miskin di hadapan Allah. Artinya, miskin secara spiritual, miskin secara roh, ingin menggambarkan seseorang yang merasa bahwa hidupnya itu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya ini apa sih? Hidup saya ini sungguh ringkih, sungguh rapuh. Segala macam yang saya punya sekarang itu bukan ada karena kehebatan saya, tetapi karena Tuhan berkenan menganugerahkannya kepada saya. Orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang tahu diri bahwa kehidupannya masih ada sampai hari ini hanya karena Tuhan mengizinkannya. Kalau orang ini menyadari sungguh bahwa dia sungguh bukan apa-apa di hadapan Tuhan, maka orang yang miskin di hadapan Tuhan itu adalah, dengan kata lain, orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena saya tahu, saya bukan siapa-siapa, maka saya akan selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah yang disebut sebagai miskin di hadapan Allah. Dan kalau kata Injil Matius, orang yang miskin di hadapan Allah adalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudari, kalau kita melihat ke teks versi bahasa Inggris, maka to be yang digunakan, keterangan waktu yang digunakan itu adalah keterangan waktu yang sekarang, present. Yang digunakan adalah kata is. Jadi mereka punya kerajaan Allahnya itu bukan nanti, tapi sekarang, present. Hari ini juga, saat itu juga. Ketika kita menjadi miskin di hadapan Allah dan sepenuhnya bergantung kepada Allah, saat itu juga kita sudah punya kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah ada di dalam kehidupan kita. Tentu masuk akal karena orang-orang yang selalu bergantung kepada Allah, logikanya adalah orang-orang yang berbahagia. Karena dia tidak punya kekhawatiran apapun, dia tidak punya ketakutan apapun, segala sesuatu disyukuri. Yang kedua adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara-saudari, duka cita di sini itu bukan berarti duka cita depresi, duka cita karena sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Tapi duka cita di sini yang dimaksud adalah duka cita atau kesedihan karena kondisi kehidupan di dunia. Mungkin dia berduka cita atau bersedih karena merasa dirinya tidak layak, banyak dosa, banyak kesalahan, rapuh. Atau mungkin juga dia berduka cita karena melihat temannya yang sedang menderita. Atau mungkin juga dia berduka cita karena prihatin melihat dunia yang tidak baik-baik saja. Artinya orang yang berduka cita ini adalah orang-orang yang peka. Dan kalau kata Tuhan Yesus, mereka yang berduka cita ini akan dihibur. Siapa yang akan menghibur mereka? Kalau kita ingat, di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus itu pernah mengatakan, aku akan memberikan kepada kamu penghibur. Nah, penghibur yang dimaksud di sini itu adalah Roh Kudus. Maka, kalau kita hari ini berduka cita, melihat situasi dunia yang tidak baik-baik saja, melihat situasi diri sendiri juga yang tidak baik-baik saja, Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa kita akan dihibur oleh Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Orang ketiga yang dianggap berbahagia oleh Tuhan Yesus adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Istilah lemah lembut yang digunakan oleh Tuhan Yesus ini pada zaman itu biasanya digunakan untuk merujuk kepada kuda yang liar yang kemudian berhasil dijinakan. Nah, bayangkan sesuatu yang liar, hewan yang liar berhasil dijinakan. Nah, itulah yang disebut sebagai suatu kelemah lembutan. Kalau diterapkan kepada kita, kepada manusia, maka kondisi lemah lembut ini adalah suatu kondisi ketika seseorang bisa menguasai dirinya sendiri. Bisa dalam tanda kutip menjinakkan dirinya sendiri. Artinya orang ini rendah hati, orang ini tidak agresif. Segala sesuatu ada di bawah kendalinya. Tentu saja kita sadar bahwa kalau kita mau, kita bisa menjadi orang yang liar, bukan? Melakukan apapun semau kita. Tapi mungkin kita tidak memilih itu. Mungkin kita memilih yang terkendali. Karena saya mau menguasai diri. Dan kita tetap ingat bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita akal budi,
kehendak, pikiran yang jernih. Untuk apa? Supaya kita bisa mengendalikan diri. Supaya kita tidak hanya terdorong untuk mengikuti insting saja seperti hewan misalnya. Hewan itu hidupnya mengikuti insting. Kita hidupnya tidak mengikuti insting. Kenapa? Karena insting itu dipikir dulu. Apakah ini baik atau tidak baik? Kita diberi akal budi untuk bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kalau kita berusaha untuk memilah mana yang baik dan tidak baik, berusaha mengendalikan diri, itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai orang yang lemah lembut. Dan bagi orang yang lemah lembut, mereka dikatakan akan memiliki bumi. Orang-orang yang bisa menguasai diri, itu bukanlah orang-orang yang mencari segala sesuatu secara rakus. Mungkin dia tidak mencari apapun secara berlebihan. Tetapi dengan sendirinya, kebaikan akan mengalir datang sendiri kepada dia. Selanjutnya nomor 4, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa maksudnya? Mungkin ini cukup mudah kita tafsirkan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu berarti adalah orang yang punya keinginan besar supaya kebenaran itu tercapai. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran itu sungguh mencoba untuk mencapai itu, mengusahakan itu, mengusahakan keadilan di tengah masyarakat atau mengusahakan diri sendiri yang suci. Kata Tuhan Yesus, orang-orang semacam ini yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan, akan diberi kepenuhan, kepuasan. Artinya kebenarannya itu kalau sungguh diusahakan dengan sebaik-baiknya akan sungguh terjadi. Selanjutnya saudara-saudari, berbahagialah orang yang murah hati. Sifat murah hati itu biasanya sangat terkait dengan belas kasihan. Orang yang murah hati itu orang yang bisa melihat penderitaan orang lain, bisa berempati, bisa ikut masuk ke dalam penderitaan itu, sehingga dia bisa ikut merasakan keprihatinan yang sedang dialami oleh orang lain. Dan dia tergerak untuk membantu. Kata Tuhan Yesus, orang-orang yang murah hati semacam ini, itu adalah orang-orang yang akan beroleh kemurahan. Selanjutnya saudara-saudari, berbahagialah orang yang suci hatinya. Kata suci di sini, yang dimaksud dengan orang yang suci hatinya di sini adalah orang-orang yang lurus, yang polos, yang punya ketulusan, orang-orang yang punya integritas. Dia tidak hanya sekedar banyak omong, dan omongannya tidak palsu. Tapi apa yang diomongkan itu sungguh-sungguh dilakukan oleh dia. Tidak banyak kepura-puraan, tidak munafik. Kalau iya, dia mengatakan iya. Kalau tidak, dia mengatakan tidak. Dia selalu punya sikap. Dia selalu punya posisi. Tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah, tidak banyak topeng. Kata Tuhan Yesus, orang-orang yang suci hatinya ini adalah orang-orang yang akan melihat Allah. Sangat masuk akal. Kenapa? Karena Allah itu adalah kebaikan yang tertinggi, kebenaran yang tertinggi. Kalau orang masih bermuka dua, muka yang satu masih baik, muka yang satunya jahat, maka bagaimana mungkin dia bisa berjumpa dengan Allah sang kebaikan tertinggi. Yang berikutnya yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Membawa damai itu berarti sesuatu yang sifatnya aktif. Bukan hanya menunggu damai itu terjadi, tapi dia sungguh berkontribusi untuk membawa perdamaian itu. Sebagai contoh misalnya, suatu hari mungkin kita berjumpa dengan suatu situasi konflik. Kalau kita mau berusaha menjadi pembawa damai, maka secara aktif kita akan mencoba mencari kira-kira apa ya yang bisa saya buat supaya kondisi menjadi lebih baik. Dia tidak akan cuek-cuek saja. Atau bahkan dia tidak akan membuat kondisi menjadi semakin buruk. Dia akan mengusahakan supaya sekurang-kurangnya kondisi bisa menjadi sedikit lebih baik. Kata Tuhan Yesus, orang-orang yang membawa damai, mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini juga sangat masuk akal. Kenapa? Karena Allah adalah sang sumber kedamaian, sang sumber damai sejahtera, sang sumber shalom. Maka, kalau Allah adalah sang sumber shalom ini, sang sumber damai sejahtera ini, tidak mungkin punya anak-anak yang mengusahakan kekacauan atau yang menciptakan keributan. Tidak mungkin. Anak-anak Allah, sang sumber damai sejahtera, juga pasti akan mengusahakan damai sejahtera di dunia. Yang terakhir, saudara-saudari, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, dan seterusnya. Juga bagian selanjutnya dikatakan, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya demi aku. Ini adalah semacam penutup dari sabda bahagia Tuhan Yesus. Kalau kita mengusahakan apa yang tadi diucapkan oleh Tuhan Yesus, menjadi miskin di hadapan Allah, berduka cita atas aneka macam keprihatinan dunia misalnya, menjadi lemah lembut, menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, menjadi orang yang murah hati, menjadi orang yang suci hatinya, yang lurus, dan menjadi orang yang membawa damai. Mungkin ketika kita mengusahakan itu semua, belum tentu orang-orang di sekitar kita ini akan menyukai usaha kita.
Akan sangat mungkin ketika kita mengusahakan apa yang baik itu, mengusahakan kebenaran itu, kata Tuhan Yesus, mungkin kita akan mengalami penolakan. Mungkin kita akan, dalam tanda kutip, dianiaya, dicemooh, diomongin orang. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang-orang yang diomongin orang gara-gara sedang mengusahakan yang baik. Dengan bahasa lain, berbahagialah orang-orang yang berani melawan arus dunia yang mungkin tidak sedang baik-baik saja. Kata Tuhan Yesus, orang-orang yang berani melawan arus dunia ini adalah orang-orang yang upahnya besar di surga. Gak apa-apa, di dunia ini mungkin akan selalu ada penderitaan, ada penolakan ketika kita mengusahakan yang baik. Tapi kan toh dunia ini, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara saja. Yang lebih penting dan kekal adalah kehidupan kita di surga. Dan kata Tuhan Yesus, berbahagialah karena upahmu besar di surga. Bahkan Yesus mengatakan, kamu itu sama seperti para nabi-nabi terdahulu, yang juga mereka dianiaya, mereka ditolak. Tapi toh mereka orang-orang baik. Penolakan, penganiayaan, segala hal yang kurang baik yang mungkin akan kita rasakan ketika kita mengusahakan yang baik, itu tidak apa-apa, itu wajar. Bahkan kata Tuhan Yesus, berbahagialah, karena upahmu besar di surga. Saudara-saudari, mari kita sekarang melanjutkan ke bacaan pertama yang diambil dari kitab Nabi Zefanya, bab 2 ayat 3, kemudian dilanjutkan dengan bab 3 ayat 12 sampai 13. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Kata pembuka dari teks ini adalah, carilah Tuhan. Yang dimaksud dengan carilah Tuhan di sini bukanlah mencari Tuhan satu kali saja, bukan. Tapi terus-menerus carilah Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Nabi Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua yang rendah hati di negeri. Dalam teks asli kitab Nabi Zefanya yang ditulis dalam bahasa Ibrani, orang rendah hati ini itu ditulis dengan kata anawim. Secara harafiah, kata anawim ini berarti orang yang miskin, orang yang tertindas, orang yang terpinggirkan. Dengan demikian, yang ingin dikatakan adalah orang yang rendah hati ini adalah orang yang merasa miskin dirinya di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya itu bukan apa-apa. Saya tuh manusia yang tidak berdaya di hadapan Allah dan hanya bisa mengandalkan Allah. Saudara-saudari, kalau tadi kita ingat di dalam sabda bahagia yang pertama, berbahagialah orang yang miskin hatinya. Anawim ini, orang-orang yang rendah hati ini, orang-orang yang merasa miskin ini, itu kurang lebih sama dengan apa yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam sabda bahagia yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau tadi kata Tuhan Yesus, orang-orang yang miskin di hadapan Allah ini, mereka adalah yang mempunyai kerajaan surga. Kalau kata Nabi Zefanya, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Mengapa kok Nabi Zefanya ini menggunakan kata mungkin? Memang tidak pasti. Yang dimaksud dengan kata mungkin di sini itu adalah, memang kita akan terhindar dari murka Allah. Jangan lalu kita merasa bahwa, saya mah sudah dapat jaminan. Tentu saja kita tetap menyadari bahwa itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Itu tuh wewenangnya Tuhan. Yang jelas kita sudah mengusahakan yang terbaik, menjadi orang yang selalu bergantung kepada Allah. Maka ada harapan bahwa Allah akan melindungi kita. Lalu selanjutnya, dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Lagi-lagi dikatakan orang yang rendah hati dan merasa dirinya lemah, itu akan selalu bergantung kepada Tuhan, mencari perlindungan dari Tuhan. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Mereka tidak akan berbohong. Mereka hidupnya akan lurus. Tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya. Mereka hidupnya tidak munafik. Kalau tadi kita ingat dalam sabda bahagia juga Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Sebaliknya mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Bayangkan saudara-saudari, kalau kita menjadi domba yang berbaring dengan tenang di padang rumput, itu adalah suatu kondisi yang damai sejahtera. Suatu kondisi yang sangat ideal. Suatu kondisi shalom. Kita kembali lagi ingat kepada sabda bahagia tadi, berbahagialah orang yang membawa damai. Sekarang mari kita maju ke bacaan kedua yang diambil dari 1 Korintus bab 1 ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun, apa yang bodoh di mata dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti,
dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara-saudari, ini adalah kalimat yang panjang. Tapi kalau mau kita buat singkat, mau kita simpulkan, yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang di Korintus adalah bahwa menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu, artinya orang-orang Kristen yang ada di Korintus, tidak banyak di antara kamu yang dikatakan tadi bijak, berpengaruh, terpandang menurut ukuran manusia. Artinya, kalau dalam bahasa kita hari ini, kata dunia, ngapain menjadi orang Kristen? Kalian tuh orang bodoh. Ngapain kalian mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Itu tuh semuanya ajaran yang tidak masuk akal. Ajaran-ajaran yang bodoh, yang tidak membantu kehidupan kalian, yang tidak bikin kalian jadi kaya, yang tidak bikin kalian jadi punya rumah mewah, yang tidak bikin kalian menjadi punya mobil bagus. Tapi kata Paulus, Allah lebih berkenan kepada mereka yang merasa dirinya tidak pintar, tidak berhikmat, yang merasa terus-menerus bergantung kepada Allah, atau yang dalam bahasa Tuhan Yesus, orang-orang yang berusaha miskin di hadapan Allah. Saudara-saudari, kalau kita hari ini masih bisa hidup, kita hari ini masih punya banyak pencapaian, kita bisa melakukan banyak hal yang baik, banyak hal yang hebat, seperti halnya tadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, Rasul Paulus juga mengingatkan kita, jangan ada satupun di antara kamu yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya apa yang sudah kita usahakan sekarang, itu semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena Tuhan mengizinkannya untuk kita, karena Tuhan membantu kita, karena Tuhan memberikan modalnya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan banyak hal baik itu. Maka pesan dari Santo Paulus adalah, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Artinya saudara-saudari, kita bukan berarti tidak boleh melakukan hal-hal hebat. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang hebat, ingatlah bahwa apa yang kita usahakan itu, apa yang hebat itu, bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Allah mau memberikannya dan mengizinkannya, berkenan supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka kalau hari ini mungkin kita adalah orang yang diberi kekayaan yang lebih, jangan bermegah, saya adalah orang yang hebat. Itu mungkin karena Tuhan percaya kepada Anda. Karena Tuhan berkenan bahwa Anda menjadi orang yang bisa banyak mengumpulkan harta di dunia. Tapi jangan berhenti di situ. Kata Paulus, kalau mau bermegah, bermegahlah dalam Tuhan. Kalau Anda bermegah dalam Tuhan karena Anda punya harta banyak, maka Anda sadar bahwa harta yang banyak itu perlu saya gunakan dengan sebaik-baiknya hanya demi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, bacaan pada minggu ini dengan jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa Yesus memberikan kesadaran yang baru kepada kita, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dunia ajarkan. Tapi kata Tuhan Yesus, jangan khawatir. Kalau kamu dianiaya karena kamu mengusahakan kebenaran dalam hidupmu, maka upahmu besar di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.